warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca ayat nomor 22 dari surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu, mengapa aku tidak menyembah alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi, dan kepadanya turja'un, kamu semua dikembalikan. Ayat ini masih melanjutkan tentang hikayat atau cerita seorang yang datang dari ujung kota yang menyuruh kepada kaumnya untuk mengikuti rasul-rasul atau utusan yang 3 itu. Karena para rasul itu di dalam menyampaikan dakwahnya adalah ikhlas karena Allah, tidak meminta upah sedikit pun. Kemudian ayat ini menjelaskan yang intinya kami juga beriman kepada Allah atau kepada Tuhan. Karena kenapa aku tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakan aku? Jadi memang seharusnya lah saya ini menyembah kepada penciptaku, yaitu Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu semua akan kembali kepadanya. Jadi ucapan ini ditujukan kepada para kaum Antiokhia dulu ya, kaum yang penyembah berhala, bahwa kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Jadi memang selayaknya lah kita ini diciptakan oleh Allah dengan ahsana taqwim, ya, dengan sebaik-baik ciptaan, maka mestinya kita harus beribadah kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmani bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidhun. A'attakhidhu min dunihi, adakah aku akan mengambil dari selainnya alihatan, Tuhan. Di alihah di sini bentuk jamak dari ilah.
kenapa kami, kenapa aku harus menjadikan atau mengambil selainnya, selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, yaitu berhala-berhala itu. Iyuridnir rahmanu, jika zat yang maha penyayang itu menghendaki, bidurrin dengan memberikan satu petaka, la tughni anni, maka tidaklah untuk bisa dariku syafa'atukum, ya, memberikan syafaat mereka. Artinya berhala-berhala itu tidak akan bisa menolong ketika zat yang maha rahman itu memberikan mudarat atau memberikan satu mara bahaya, syai'an sama sekali. Di berhala-berhala itu yang mereka buat, yang mereka sembah, yang mereka agungkan, ternyata mereka ketika Allah memberikan satu ujian, satu malapetaka, ternyata berhala itu tidak bisa membantu sedikit pun. Jadi syafaat di sini maksudnya adalah bantuan. Maka syafaat Rasul itu adalah bantuan dari Rasul ketika di yaumil akhir kepada hambanya untuk menolong agar bisa masuk surga. Nah, di sini berhala itu tidak akan bisa menolong sama sekali kalau bahaya itu datang. Ketika terjadi rumahnya kebakaran, maka berhala itu pun tidak bisa menyelamatkan rumah itu, bahkan dirinya sendiri tidak bisa selamat. Tidak bisa memberi pertolongan, wala yungkizun, dan tidak bisa menyelamatkan. Jadi intinya berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak seperti zat yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah akan mampu untuk melakukan apa saja. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni sesungguhnya aku, idzan kalau begitu, artinya kalau kami menyembah berhala, lafi dhalalim mubin, sungguh pasti dalam keadaan sesat yang nyata. Ini ucapan dari dai atau orang yang datang dari ujung kota yang namanya siapa kemarin? Habib An-Najjar. Di seorang alim, seorang dai, seorang yang bertauhid, menyampaikan kepada umatnya agar mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah itu. Jadi kalau mengikuti menyembah berhala itu adalah jelas kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni sesungguhnya aku, amantu telah beriman, bi rabbikum dengan Tuhan kamu. Tuhan kamu di sini maksudnya adalah Tuhan semua manusia, yaitu Allah, bukan berhala. Jadi saya percaya kepada Tuhanmu. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Allah, bukan berhala. Karena sesungguhnya para penyembah berhala itu Tuhannya ya Allah, bukan selainnya. Fasma'un, maka dengarkanlah.
Artinya perhatikanlah apa yang saya sampaikan ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, satu riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa kaum yang penyembah berhala itu tidak mau menerima saran yang disampaikan oleh seorang alim yang datang dari ujung kota, yaitu Habib An-Najjar, tetapi marah-marah. Akhirnya Habib An-Najjar itu dipukuli rame-rame. Akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh diinjak-injak dan keluarlah kotoran dari perutnya dan meninggal. Itulah sadisnya kaum penyembah berhala. Dari para penyembah berhala itu, kalau dia dalam keadaan mayoritas, itu akan lebih sadis. Di India itu sangat sadis terhadap orang-orang Islam ketika mereka mayoritas dan punya kekuasaan. Jadi akhirnya mati syahidlah si Habib An-Najjar tadi yang datang dari Aqsal Madinah tadi. Maka ketika telah meninggal dan masuk di alam barzah, di alam akhirat, dikatakan kila dakhulil jannata ya qala ya laita qaumi ya'lamun. Kila dikatakan oleh para malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada Habib An-Najjar yang mati syahid tadi, ya, karena menyampaikan dakwah, dikatakan udkhulil jannah, masuklah di dalam surga. Karena usahamu memperjuangkan agama Allah sampai kamu mati dalam memperjuangkan agama Allah, maka masuklah di dalam surga, di mana dalam surga itu adalah penuh kenikmatan yang tidak ada bandingnya nikmat di dunia. Qala, ia berkata, si Habib An-Najjar tadi dalam ayatnya, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah indahnya kalau kaumku itu ya'lamun, mengetahui yang demikian ini. Artinya manusia-manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menerima ajaran Rasulnya, kalau sekiranya mereka mengerti balasannya nanti di akhirat dengan surga ini, pasti mereka akan percaya. Tetapi ya tetap saja karena hatinya sudah saddan, ya telah tertutup. Bukan itu saja, balasan dari Allah bagi orang yang memperjuangkan agama Allah, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Juga Allah bima ghafarali, dengan memberikan ampunan kepadaku, Rabbi oleh Tuhanku, wa ja'alani dan menjadikan aku minal mukramin, orang-orang yang mulia. Jadi masuk surga semua dosa-dosanya diampuni dan dijadikan manusia yang mulia. Orang kalau sudah di dalam surga
adalah hanya orang-orang yang mulia, selalu dihormati. Bahkan setiap malaikat ketemu selalu mengatakan salamun, sejahtera. Jadi ini menggambarkan bahwa pejuang-pejuang agama Allah itu balasannya adalah demikian itu. Ampunan dosa, masukkan dalam surga, menjadi manusia yang terhormat. Wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan ala qaumihi, atas kaumnya, min ba'dihi, sesudahnya, min jundin, satu bala tentara, minas samai, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan kami tidak menurunkan. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa tidaklah Allah itu menurunkan kepada kaumnya setelahnya. Tidak menurunkan apa? Para malaikat, tentara-tentara Allah itu adalah para malaikat dari langit, dan Allah sendiri pun tidak turun. Artinya orang-orang yang sudah tidak bisa menerima benar-benar ajaran Allah melalui Rasulnya, maka oleh Allah dibiarkan. Tidak ada rahmat, tidak ada tentara juntum, jadi artinya para bala tentara itu yang membawa rahmat dari Allah. Para malaikat tidak memberikan rahmat pada negeri yang selalu membangkang kepada Allah. Di negeri Antokiyah itu sudah tidak ada pemberi peringatan lagi, baik dari utusan ataupun dari Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. In kanat, dan tidaklah ada, illa sayhatan, kecuali pecikan atau pakian suara yang sangat dahsyat, wahidatan, sekali, fa idzahum, maka tiba-tiba mereka itu khamidun. Khamid itu adalah tertutup mulut sehingga tidak bisa ambekan, ya, alias mati, ya. Artinya para pembangkang itu yang tidak mau kembali kepada Allah, ya, pasti nanti akan didatangkan azab oleh Allah, baik itu yang berbentuk suara yang sangat menyakitkan. Beberapa ahli tafsir mengatakan sayhatan wahidatan, bisa juga itu suara letusan gunung yang membawa api, sehingga mereka tertimbun, tidak bisa khamid, tidak bisa ambekan, kemudian mati. Bisa juga tanah longsor. Dan macam-macam, bisa juga tsunami. Inilah ancaman Allah bagi orang-orang yang membangkang Allah, yang mereka tidak mau taubat, tidak mau beriman. Pasti pada waktunya Allah memberikan. Ini adalah suatu warning, satu peringatan kepada semua manusia. Siapa saja yang membangkang Allah, pasti pada waktunya Allah memberikan azab, baik itu rakyat biasa ataupun penguasa yang tidak mau mentaati aturan Allah, pasti pada waktunya
musibah yang dahsyat itu pasti akan diturunkan oleh Allah. Artinya ayat ini memberi peringatan kepada kita agar kita tetap waspada, berhati-hati, jangan sampai membangkang Allah itu terus menerus. Ya, kita gambarkan manusia itu kalau selalu dibangkang artinya pun cermet, marah. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Baik, demikianlah kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.